Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap semangat dan sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang 1. Peristiwa pembacaan teks proklamasi, 2. Kosakata baku dan tidak baku, 3. Perubahan suhu benda. Bagaimana anak-anak? Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Pernahkah kalian mendengar pembacaan teks proklamasi? Kapan pembacaan teks proklamasi dilaksanakan? Benar sekali, teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Coba dengarkan pembacaan teks proklamasi berikut. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kalian sudah mendengar pembacaan teks proklamasi. Siapakah yang membaca naskah proklamasi? Siapakah yang mengetik teks proklamasi? Betul sekali. Yang membaca teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan yang mengetik naskah proklamasi adalah Sayuti Melik. Tahukah kalian, setelah pembacaan teks proklamasi dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Untuk lebih jelasnya, perhatikan teks berikut. Berdasarkan teks tersebut, temukan kosakata baku dan tidak baku dalam teks peristiwa pembacaan teks proklamasi. Kemudian carilah artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa pembacaan teks proklamasi dilakukan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pagi menjelang siang, terutama di musim kemarau, cuaca cerah karena matahari terik dan suhu terasa panas. Suhu yang kita rasakan dipengaruhi oleh sinar matahari. Jika intensitas sinar matahari tinggi, maka suhu udara juga akan tinggi. Sebaliknya, jika intensitas sinar matahari rendah, maka suhu pun akan rendah. Hal tersebut juga berkaitan dengan perpindahan kalor secara radiasi dari sinar matahari. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa kalor adalah energi panas yang dimiliki oleh benda. Kalor yang dimiliki benda bisa berubah-ubah, karena kalor bisa berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa air panas memiliki suhu tinggi dan kandungan kalor yang besar, sedangkan air dingin memiliki suhu rendah dan kandungan kalor yang kecil. Apabila kedua air tersebut dicampur, akan menghasilkan suhu baru.
Suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi yang menghasilkan air hangat. Nah, untuk tugas kalian di rumah, lakukan percobaan penyelidikan kalor dapat mengubah suhu benda yang ada di buku siswa halaman 85. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan bukan? Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.